Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuliqatil malaikatu min nurin wa kuliqal jannu min ghairi millah wa kuliqal adam min manusifatin. Dari Aisyah dia berkata, malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya atau dari tanah. Kita akan menafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad, dan Imam Al-Baihaqi. Jadi ada 3 makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan bahan yang berbeda. 1 malaikat, 2 jin, nah ketiga makhluk ini bahannya beda. Malaikat itu bahannya nur, ya. Sedangkan jin bahannya nar. Adam bahannya beda ini tim dengan surat Watini ya. Kalau Watini ini pakai Pak. Ini Mas 5 buah. Kalau yang ini pakai to, itu artinya tanah. Nah nanti tanah secara kasar itu namanya turab. Jadi kalau nanti saripati tanah itu namanya tin. Itu namanya saripati tanah. Nah Adam dengan jin juga dengan malaikat itu berbeda bahan. Itu berbeda bahan. Nah saya akan gambarkan dulu ini. Malaikat itu ini diambil dari kata al-malku. Jadi ada malku namanya ya. Malku ini artinya utusan. Jadi malku itu utusan. Jadi nanti malaikat ini adalah jama dari malkun. Maka malaikat itu adalah makhluk Allah yang diutus. Nah gitu kan, makhluk Allah yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Itu namanya malaikat. Bahan malaikat itu nur. Nur ini sifatnya 3. Sifat nur itu 3. 1, tidak bisa dilihat. Itu nur tidak bisa dilihat. Kemudian yang kedua, tidak bisa diraba. Dan yang ketiga adalah tidak bisa didengar. Ini adalah sifat dari nur. Makanya malaikat lebih goib daripada al-jan. Itu lebih goib. Karena kalau api itu masih bisa. Kalau api masih. Tetapi kalau nur ini sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sifatnya sudah bisa begini. Cahaya. Jadi cahaya itu dilihat bisa, diraba tidak ada, dilihat tidak bisa ya.
Kemudian diraba juga tidak bisa, didengar juga tidak bisa. Tetapi cahaya bisa dirasakan adanya. Bisa dirasakan adanya. Jadi malaikat itu satu tidak bisa dilihat, dua tidak bisa diraba, tiga tidak bisa didengar, tetapi nanti akan merasakan adanya. Nah itu nanti bedanya. Jadi kita pun dapat merasakan adanya malaikat, Pak. Ini persandang gitu ya, kayaknya kurang bahas. Ngomong buat anu sakaran mah, harus bisa ada malaikat. Tapi itu biasa ditaruhnya, itu biasa ditaruh. Itu kan artinya dirasa bisa, tetapi mereka tidak bisa dilihat. Nah, tetapi dalam kajian, kalau jin, nah itu Pak, nanti jin ya, jin yang dia membangkang, kalau sudah kemasukan setan, itu nanti bentuknya menjadi iblis. Kemasukan setan. Ya, jadi jin kalau sudah masuk sifat-sifat syaitannya, sehingga dia menjadi membangkang, jadi iblis. Apa iblis itu? Adalah makhluk Allah yang membangkang dan dia putus asa. Itu namanya iblis. Mata kena bahasa Indonesia ada kebablasan. Ya, kena iblis ya Pak. Ya Pak. Artinya apa? Ya mereka karena mereka sudah putus asa, sudah keluar jalur. Itu namanya iblis. Nah nanti ketika jin ini, ketika jin ini mereka ada dalam ketaatan, maka dia berubah menjadi jin muslim. Di Islam. Itu. Ketika jan ini masuk ke dalam diri manusia, itu bentuknya menjadi syaitonnya. Ketika dia masuk ya ke dalam diri manusia. Dan ketika masuk ke dalam diri manusia, maka akan mengganggu 3 faktor manusia, Pak. Ya. 3 faktor manusia bisa terganggu. 1, bisa mengganggu fisiknya. 2, bisa mengganggu psikisnya. Nah, kemudian yang ketiga, dia bisa mengganggu pikirannya. Jadi fisiknya kaganggu, psikisnya kaganggu, pikiran lagi kaganggu. Itu ada kemungkinan kalau terjadi ajan masuk ke dalam diri manusia. Jadi secara ataupun secara apa? Secara metode sebetulnya sihir itu ada, cuman tidak boleh dipelajari agar ataupun kenapa? Karena kalau dipelajari oleh kita nanti jadi syirik. Tetapi kalau orang menyihir seseorang itu bisa. Dan kalau sudah main sihir itu sudah berhubungan dengan main setan. Nah, ya, kata mah urusan asal setan itu lalu terus edukasi dia mah kaum muda-muda kasih dia kaki notis biasa. Ya. Nah, jadi di sini gambarannya kita menjelaskan, makanya nanti kemarin kalau tidak salah saya jelaskan, kalau dalam ilmu medis tidak ditemukan apa penyebabnya, kalau dalam ilmu psikis tidak ditemukan apa penyebabnya, maka ada kemungkinan ada sesuatu gangguan yang masuk ke dalam tubuh orang. Jadi mau percaya mau tidak, pokoknya ayah antong nimpul genjin gitu. Mau nimpul genjin kayak urusannya beda dari Pak. Ya, cuman makhluk lain bisa masuk ke dalam diri orang itu sendiri. Pak, ya. Kalau manusia berarti tidak ada yang jadi ada saja. Kalau malaikat dari cahaya, apa jin dari api, manusia kan dari tanah. Nah, kenapa? Karena manusia juga dikasih tahu, iblis kamu benar bukan dari tanah, bukan dari api. Bukan masuk. Tapi kalau artinya kesifatan bisa. Ya. Jadi bukan iblis langsung, tapi dia tersifat iblis. Sifatnya aja. Kalau ini mah bahannya mah enggak.
Bahannya mah tidak, bahannya tidak berubah. Pak, mau tanya Pak. Ya, Kalau apa? Jin bisa melakukan setan ya? Manusia bernama setan. Oh, malaikat bisa nggak melakukan setan? tidak bisa, Nggak bisa. tidak bisa. Sifat setan nggak bisa masuk ke malaikat. Tidak bisa karena nanti di Quran dijelaskan kelebihan daripada malaikat, makanya malaikat ini takut tiap kali mulia, makanya dari nur. Itu bedanya. Nanti ayat Quran yang menjelaskan itu. Jadi ayat malaikat tak udah setan. Ada ya. Keduanya kan penyulam kiri kita ya. Kiri buat itu. Nanti kalau sulap dengan seperti yang si Limba itu beda. Itu beda penanganan, jadi beda metode. Kalau sulap ini kan kaitan dengan apa? Dengan kecepatan dan keterampilan. Tapi kalau kaitan dengan orang kuat di kadek itu urusannya beda. Itu sudah pakai unsur-unsur lain. Jadi itu pakai unsur lain. Pakai sihir. Kalau tidak pakai sihir nggak bisa. Kalau tidak pakai sihir nggak bisa. Kalau hipnosis ini adalah ilmu komunikasi yang sifatnya persuasif, itu namanya hipnosis. Ya, pakai hipnosis. Yang selama tidak ada syirik nggak masalah. Cuma masalahnya kalau yang di televisi itu kan selebih dahulu sudah disetting, nggak bisa langsung, nggak bisa. Nggak biasa langsung. Makanya kayak pilih ayat. Kan sekarang ada lagi laku itu apa? Cara membaca dan menghitung tanpa melihat anak ya. Ada. Itu yang disebut dengan aktivasi anak. Nah, saya menyarankan anak kita jangan dulu dimasukin di sana. Karena itu bahaya. Itu bahaya. Apa bahayanya Bu? Karena sebelum anak bisa membaca tanpa melihat itu dihipnotis dulu, lalu diarahkan dulu, nanti di gelombang otaknya dialihkan dulu, sehingga jadi bisa begitu. Jadi tidak langsung, bukan kemahiran dia bisa membaca tanpa melihat, bukan. Tapi ada pengalihan dari gelombang otak dulu. Nah, nanti kajiannya ada yang disebut dengan kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini adalah sel-sel yang dapat melihat seperti retina. Nah gitu. Jadi kalau itunya diklik gitu, kelenjar pinealnya diusik gitu, itu bisa melihat sesuatu. Makanya kalau ada anak kecil, dia itu panas, tinggi, kemudian bisa ngigo melihat sesuatu, tidak aneh. Kenapa? Karena dalam kajian hormon itu disebutnya hormon kelenjar pinealnya terganggu. Jadi ketika kelenjar pinealnya tinggi, naik frekuensinya, maka dia dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dalam kategori ilmiah orang ini sakit gitu. Maka kalau ayam bisa ningali jin, kudu ribut, antepnya namanya sorangan. Dia sendiri yang tahunya. Kenapa? Karena tidak bisa ngajak kita. Kalau kita ingin sama melihat seperti dia, harus ada dulu kenaikan frekuensi kelenjar ini. Dan ketika frekuensi kelenjar naik ini, maka dia disebut dengan sakit. Kan orang yang dapat melihat yang goib itu kan 3. 1, dia berdusta. 2, dia tebak-tebakan. 3, dia sakit. Dan ketika dia kena kelenjar pinealnya sakit. Kelenjar pineal di sini, cuma sebesar ini, sebesar kacang hijau. Nah, itu nanti ada hormon mengelilingi kelenjar itu, hormonnya namanya melatonin, dan itu akan berfungsi untuk seperti sel-sel retina. Jadi bisa dipahami ya kan? Bisa dipahami ya.
Nah, kemudian sekarang kita menjelaskan ini dulu. Jadi jangan dulu ke jin ya. Nanti jin khusus bagian jinologi urusan yang nah, sekarang bahasanya dulu ke malaikat dulu, Pak. Nah, ini berapa jumlah malaikat? Nah, berapa jumlah malaikat? Malaikat jumlahnya itu triliunan. Tidak seperti yang kita pahami selama ini, jumlah malaikat itu 10. Pertama, yang 10 ini itu ternyata tidak semuanya ada landasan dalilnya. Malahan ada nama malaikat yang tidak ada dalilnya, cuma disebut saja malaikat itu namanya. Nah, kita coba Bu, kita sebutkan 10 ini supaya nanti jadi pemahaman bagi kita ya. Ya, pertama nanti untuk ini, saya berarti diamalkan baru nak kita sambung malaikat. 1, Jibril, 10 sampai lagi 10. Kenapa ini? Tahu ya. Nah, dari 10 malaikat yang kita kenal dengan jumlah yang disebutkan seperti ini, nanti saya koreksi semuanya Pak. Ini supaya nanti jadi pemahaman yang benar di masyarakat, karena jangan salah. 1, ada malaikat yang disebut nama tapi tidak disebut tugas. Ada malaikat yang disebut tugas tapi tidak disebut nama. Ini yang keliru di masyarakat. Nah, dari 10 ini saya bahas dulu satu-satu ini. Jibril itu tugasnya di dalam Al-Quran itu 2. Jibril itu. Dan Jibril langsung disebut oleh Allah dengan bahasa Jibril. Jibril. Jadi il itu, kalau ada il itu artinya Tuhan. Ya. Jibril atau Jibril itu artinya utusan Tuhan. Nama dari sebuah ataupun dari malaikat, dia diutus oleh Allah. Itu namanya il. Makanya kalau Ismail itu artinya Allah mendengar. Karena Isma itu mendengar, il Tuhan. Begitu. Kalau Immanuel, iman kepada Tuhan. Immanuel iman karena Tuhan, gitu ya teh. Kalau Ariel Jibril di dalam Quran itu oleh Allah disebutkan 1, dia menyampaikan wahyu. 2, mengatur Lailatul Qadar. Yang ketiga, Jibril pun mengatur urusan yang lain. Tidak hanya mengatur urusan wahyu saja. Cuma di kita kalau ada yang ngatur wahyu Jibril, padahal Jibril tugasnya banyak, Pak. 1, menyampaikan wahyu. 2, mengatur Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah mengatur urusan lain yang tidak disebut oleh Allah urusan. Itu juga tugas dari Jibril. Ya, tugas dari Jibril. Kemudian yang kedua Mikail. Mikail disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ini ya, disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tapi Allah tidak menyebut tugasnya. Tidak ada tugas Mikail. Cuma di kita apa tugas Mikail? Nah, itu menurunkan rezeki, mengatur rezeki. Padahal di Allah tidak menyebut bahwa yang mengatur rezeki itu adalah Mikail. Cuman Allah hanya menyebut kata Mikail saja dalam Quran, tapi tidak menyebut tugasnya. Karena ini luruskan ini supaya nanti orang siapa yang ngatur rezeki? Mikail. Nah, itu. Yang ngatur rezeki Allah. Cuman ada malaikat namanya Mikail. Apa tugasnya? Allah alam bisawab. Karena Allah tidak setiap ada malaikat disebut apa tugasnya. Ya. Kemudian yang ketiga ada Israfil.
Lanjut kenakalan. Nah, Israfil dalam hadis riwayat Imam An-Nasai tidak disebut tugasnya. Jadi tidak ada Allah menyebut bahwa yang meniup sasangkala namanya Israfil, tidak ada. Kata Israfil tidak ada di Quran. Israfil hanya dikenal dalam hadis riwayat An-Nasai. Itu pun Nabi tidak menerangkan tugasnya. Nah, makanya tadi saya katakan kalau mengenal nama-nama malaikat itu jangan langsung konotasinya ke tugasnya. Kenal aja dulu nanti Jibril ini, Mikail ini, apa tugasnya? Walau alam bisawab. Cuman Allah menyebut nama-nama malaikat ini. Israfil dalam hadis tidak disebut tugasnya. Dari mana kita tahu bahwa yang meniup sangkala Israfil? Dari berita, dari informasi, dari pengajian. Yang informasi dan pengajian ini belum tentu akurat kebenarannya karena kita tidak pernah bertanya dari mana dalilnya Israfil meniup sangkala. Pernah tidak terbalik dalam pikiran kita ada ustaz yang menerangkan Israfil yang meniup sangkala, kita bertanya tidak kan? Saya harus bertanya ustaz, hari Israfil yang tugasnya namun mana dalilnya baru nanti jelas. Itu masalahnya. Kemudian ya, munkar, nakir, kemudian malaikat ribuan ini tidak pernah disebut sama sekali. Tidak ada, namanya itu muncul juga dari mana. Cuman yang nanya di kubur ada, kemudian yang menjaga surga ada. Cuman Allah dan Nabi tidak menerangkan siapa nama malaikat itu. Kasih nama siapa? Ya? Kasih nama siapa itu? Nggak tahu, justru saya mau nanya ini yang masih munkar nakir nanya di kubur siapa? Jadi nama ini apa sih ya? Nama ini tidak ada dalam hadis dan ayat Quran. Tiga nih, munkar, nakir, ribuan. Itu tidak pernah dikenal dalam hadis dan ayat Quran. Cuma yang bertanya di kubur ada. Yang bertanya di kubur ada, tapi Allah tidak pernah menyebut itu munkar nakir. Yang menjaga surga ada, tapi Allah dan Rasul tidak pernah menyebut kata riba. Tapi kalau Malik ada kan? Kalau Malik kalau Malik ada disebut di Quran, itu bedanya. Nah, makanya nanti kan kita jelasin dulu jumlah malaikat sebetulnya berapa gitu, supaya tidak terkecoh dengan jumlah yang ini. Yang paling berbahaya apa? Meyakini dengan tugas-tugas malaikat padahal sama. Nah itu Ibu dan lagunya ya, supaya nanti gitu. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil. Udah ada ya. Israfil juga itu sudah ada, yaitu nama yang tidak ataupun nama yang belum tentu tugasnya itu. Nanti di Quran dan hadis itu ada yang disebut nama tidak jelaskan tugasnya, ada yang disebut tugas tapi tidak disebut namanya. Dan orang mah iman ke malaikat lain kudu ngapalkeun ngaranna atuh. Kayak selalu lancar di akhirat ngaran batin abdi mah bakal lancar kan ke surga. Surga. Ternyata Quran hanya menyebut Malik saja sebagai penjaga neraka. Itu pun tidak menerangkan jumlahnya. Kata Allah, neraka dijaga oleh malaikat Malik, yang malaikat Malik pun tidak dijelaskan berapa jumlahnya. Udah juga jelas ya. Jelas. Itu neraka itu berapa? Waktu di surga kan ada berapa gitu ya? Tujuh neraka. Kita tadi ribuan teh Pak, kita bukan makna mikir. Mana? Jauh mana nggak jalan teh. Jadi kan di kurungan wabik dia punya munkar, nakir, rokib, atid, malik. Nah ini adalah
bahas ataupun ini nama-nama yang tidak disebut dalam Quran dan hadis. Tapi Israil di mana? Menyebut nyawa Israil. Allah tidak pernah menyebut namanya, tapi Allah seringkali menyebut malakul maut. Ini yang sering disebut dalam hadis adalah malakul maut. Kemudian dinamailah Israil. Tapi mana Israil? Bahayanya menamai sesuatu yang gaib itu urusannya dengan keyakinan. Dan lagi Pak, kalau Israel berarti kan satu orang, satu Malaikat. satu apa satu kompen misalnya kan, kalau mereka kan udah dilihat. Nah kalau sekarang kayak di Jakarta, di sebuah Jakarta ada yang 4, 5 satu saat yang beda sulit banget satu orang. Makanya tadi saya sampaikan Allah menyebut penjaga neraka itu namanya Malik, tapi Allah tidak menyebutkan berapa jumlah Malik. Sama Israil. Saya katakan malakul maut itu tidak diterangkan oleh Allah jumlahnya. Kalau ada orang yang mendadak meninggal dalam sekian ratus ataupun 8 ribuan mendadak pada waktu itu, kita tidak perlu berpikir bahwa Israil mencabut pada dia sendiri. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyebut jumlah malaikat. Tidak pernah melakukan. Ngantri kata jawab itu ngantri. Cuman nanti ada sedikit keunikan ketika ada kaitan dengan malaikat maut ya. Bahasa jangan Israil ya. Ya, ini teh masalahnya teh budak istri apapun. Hanya ada 3 nabi yang dia sempat berdialog dulu dengan malaikat maut. 1 Musa. Nabi Adam. Musa. 2 Musa. 3 ini. Oh, dia mah dialog dengan malaikat maut. Belum dicabut kan? Ya. Nah, kemudian Adam ketika malaikat maut datang ke Adam, kemudian Adam mengelak. Aku tidak atau aku murku masih tersisa. Katanya, yaitu 40 tahun lagi. Itu kan kata Adam. Coba kakak dia daya 40 tahun dulu. Nah, akhirnya malaikat maut disuruh pulang kembali oleh Adam. Pulang lagi. Itu dalam Bukhari. Kemudian Adam mengadu, malaikat maut mengadu kepada Allah, ya Rabbuna, innal abda la yuridul mauta. Bahwasanya hambamu Adam, dia belum mau mati. Kenapa? Kenapa belum mau mati? Saya disuruh pulang lagi ini. Nah, kenapa Adam mengelak? Katanya masih ada umurnya tersisa 40 tahun. Maka kata Allah, bejakeun ke Adam. Adam mungkin lupa bahwa yang 40 tahun sudah dikasihkan ke Daud. Jadi anu 40 itu Adam diberi ke Daud. Karena kan Adam itu usianya 1000 jatah dari Allah. Cuman kata Adam terlalu lama. Maka kalau sok diberi kasar saya kasihkan ke Daud 40 tahun. Begitu datang lagi malaikat maut ke Adam, kemudian kata malaikat maut, ya Adam, Allah mengatakan kepada saya bahwa engkau lupa yang 40 tahun dikasih kepada Daud. Kata Adam, oh iya. Oh, didinya ibu jelema bahwa kata teh nurunan Adam. Mungkin Pak Boyong itu dapat hadiah. Mungkin hanya kalau dikasih. Nah, belum ngasih orang. kalau yang ini unik lebih lagi. Kenapa? Ketika datang malaikat maut kepada Nabi Musa, kemudian oleh Nabi Musa dikepret malaikat itu. Ditempeleng gitu dalam hadisnya pasok kamu sampai malaikat menempeleng ataupun malaikat ditempeleng oleh Musa sampai keluar matanya. Allah dua anak Pak di hadis lagi langsung kalau lagi kalau yuk kejap kalau candea umur tahunan. Akhirnya pulang kepada Allah, lalu malaikat langsung balik. Ya Rabbuna, innal abda la yuridul mauta. Hambamu Musa belum mau mati katanya. Kenapa? Nah ini cabok ya sebenarnya. Saya ditempeleng sampai keluar matanya. Lalu oleh Allah dimasukkan kembali ke mata malaikat. Masukkan kembali kata Allah.
kasih tahu Musa bahwa umurnya sudah habis. Bagaimana caranya kalau dia membantah? Kata Allah, hitung dengan telapak tangannya ada berapa ketika ada lewat sapi. Kalau melihat sapi, hitung tangan-tangan sebiji, keetan di umur Musa. Akhirnya malaikat datang lagi kepada Musa. Tapi akhirnya apa? Di sini yang ditampilin dewe. Datang lagi ke Musa, kemudian kata malaikat, "Hai Musa, umurmu sudah habis. Bagaimana caranya? Aku mengetahui umur saya. Nanti kalau ada seekor sapi itu dengan jarimu." Kemudian datanglah sapi itu Nabi Musa dengan jari. Persis punggung sapi itu dengan jari Nabi Musa, persis dengan usia Nabi Musa. Kata Musa, "Oh iya, usia itu sudah habis. Mana ya ini Musa? Sana." Udah mau bisa profesi. Nah, yang ketiga kali ini Nabi Ayub. Ayub ini nabi yang cemburunya luar biasa. Karena istrinya cantik sekali. Istrinya sampai tidak boleh keluar rumah. Namun Nabi Ayub keluar dikunci di luar. Tamu itu kayak nol. Nabi Ayub kalau kan kakak tinggal dari sini bobo sakit tuh ya dari sini ke bobo mah ya sampai nanti tidak bisa keluar. Lalu suatu saat Nabi Ayub keluar, istrinya nyelinap keluar. Penasaran apa luar akhirnya dia nyelinap keluar, lalu masuklah dua malaikat maut ke rumah Nabi Ayub. Ayub berpesan, jangankan orang yang masuk, yang mengetuk pintu pun jangan dibuka. Kalau nanti ada yang masuk orang, nanti apa urusannya dengan saya? Pas istrinya keluar, dapat malaikat tadi itu malaikat maut. Nah, dua cara dua. Kemudian istrinya pas masuk lagi ke rumah, dia kaget. Kenapa? Karena ada dua laki-laki di dalam rumahnya. Dia sudah terbayang akan marah Nabi Ayub. Namun boro-boro ayah laki keluar ke menang. Akhirnya pada saat itu datanglah Nabi Ayub, lalu dia marah kepada istrinya. Ternyata engkau di belakangku suka memasukkan laki-laki. Istrinya kemudian dengar, itu sana ke cara asuk nanti mana sana? Nah, istrinya kemudian mengatakan, saya tidak tahu. Lalu dua laki-laki itu menjawab, saya adalah malaikat maut yang diutus oleh Allah untuk menjemputmu. Ayub ngahulang, boro-boro urang ini Ayub buat ngahulang. Akhirnya Nabi Ayub minta saya waktu sedikit karena saya masih mencintai istri saya. Kalau pisang, akhirnya kemudian Nabi Ayub berkata kepada istrinya, apakah engkau ridho ditinggalkan oleh aku? Kemudian istrinya menjawab, kalau ini adalah perintah Allah, maka engkau akan meninggal di dalam pelukan. Istrinya soal itu kan. Akhirnya Nabi Ayub dipeluk oleh istrinya dan meninggal. Nabi Ayub yang sakit dulu itu kan. Oh bukan Nabi Ayub Pak, Nabi Syuaib. Ya, Nabi Ayub yang sakit itu. Sakit, Soeb. Iya. Ini meninggal diperlukan istrinya. Soeb. Akhir pilihnya nyambungkan apa ya? Bagaimana nyambungkan? Jadi patut tutur. Patut tutur. Karena
walaupun itu adalah bekas istilah. Iya, mari. Seperti kalau suami saya ini waduh labor. Kalau sekarang teh jadi istri Soekarno aja. Istri Soekarno benar nih. Saya ini di sini mau maka Siti Aisyah begitu meninggal Rasulullah tidak boleh ditinggal oleh siapapun dan statusnya jadi imam. Semua orang mukmin itu ibunya, begitu maksudnya. Artinya haram menikah. Iya. Nah, ada ibu orang bisa bilang. Kan? Ya mana seolah wawanto kamu pamagat mah boro-boro geus mau kayak kena gimana tapi gitu kamu geus mau kira poin anekdotnya pasti ya itu jadi sampai di mana ini jadi kesimpulannya adalah tidak setiap Allah menyebut nama malaikat itu dengan tugasnya. Ada yang tugasnya disebut tapi tidak disebut namanya. Artinya kita beriman kepada malaikat bukan beriman kepada jumlah dan nama, tapi beriman kepada tugas malaikat itu. Karena tugasnya iman. Jadi tidak perlu berpikir harus iman kepada siapa, harus iman kepada iman atau malaikat yang mana, tidak perlu. Karena Al-Quran menyebut bahwa Allah hanya menerangkan sifat-sifat malaikat itu walaupun jumlahnya tidak disebut oleh Allah. Satu, di dalam Quran. Dalam Quran surat Maryam ayat 17, malaikat adalah makhluk gaib yang mampu berwujud sebagai manusia. Kalau laki-laki ya tadi. Selalu laki-laki. Laki-laki mereka itu. Makanya malaikat ngejirin bener istri. Kenapa? Masalahnya apa? Karena malaikat akan bertemu dengan nabi yang nabinya tidak boleh perempuan. Gitu logika. Tidak mungkin ada nabi menerima wahyu dari malaikat kalau dia menjirin dari perempuan, tidak mungkin. Sedangkan malaikat kadang-kadang datang ketika nabi itu sendiri. Coba kalau perempuan, bagaimana nanti jadinya? Kemudian dalam Quran surat Hud ayat 70 Allah menerangkan malaikat tidak makan dan tidak minum. Ini dalam Quran surat Hud ayat 70. Kedahnya hutan, tapi lamun jimat uang biasanya. Jimat uang biasanya. Jin makan biasanya. Dan kebiasaan jin itu makannya adalah tulang sama kotoran. Itu kebiasaan jin. Jadi yang resep karena tulang beda saling tinggi. Ya, hingga bakar. Ya, ayo nama. Jadi kalau kita mau membuat tulang, kemudian tidak ada pada saat kita lihat, ternyata itu ada kemungkinan kalau tidak oleh kucing. Ibu terus muang daging ayam, sudah keluarkan kecil yang kurang deh.
ke tempatnya. Ternyata pas dicek sudah tidak ada. Karena dua kemungkinan. Kalau tidak dimakan kucing, dimakan air, dimakan kucing. Nah, kalau dituang kucing nama makan lagi. Kucing balik lagi terus dipijen lah, kayak dibijuk orang. Kemudian dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 20, Allah menerangkan bahwa malaikat itu tidak jemu dan lelah beribadah. Itu padi pulut. Anbiya 20. Jadi malaikat asik Pak, stop ibadahnya. Kenapa? Karena dia tidak boleh lengah. Ketika ada yang meninggal dalam waktu yang manusia tidur, malaikat harus sudah siap. Makanya ini dalam Al-Anbiya disebutkan tidak sampai. Namun soal Allah yang dulu mah bagus-bagus. Pak harus sudah siap, makanya terus begitu, terus saja Pak, pantau semua sampai menulis catatan manusia pun tidak pernah apanya. Kemudian dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berdosa. Nah, ini tadi kita mengamalkan setan. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah berdosa. Ini At-Tahrim ayat 6. Dan yang terakhir Allah menyebut dalam Quran surat An-Najm ayat 6, Allah yang paling jaga dan yang paling mulia. Jadi kesimpulannya Allah hanya tidak pernah menyebut nama yang banyak dan jumlah, tetapi Allah hanya lamun malaikat makin segitu. Arti kita akan mengimani bagaimana sifat-sifat malaikat itu sendiri. Punya nafsu nggak malaikat itu? Tidak ada. Nggak punya nafsu. Tidak. Karena nafsu kaitan dengan apa? Dengan konsumsi dulu. Kalau tidak makan dan minum, hilang. Makanya dalam hadis dinyatakan Jibril berkata, ini adalah Baitul Ma'mur, setiap hari 70.000 tidak lagi kembali sesudah itu tiap hari Pak. Jadi di Arab atau di Mekah, Baitul Ma'mur itu Mekah ya, yang ada Ka'bah. Tiap hari kata Rasulullah itu ada Jibril yang ternyata atau ada malaikat yang 70.000 tiap hari sholat di dirinya Pak. Tiap hari itu. Tawaf juga mungkin. Iya, ikut sholat aja. 70.000 malaikat tiap hari. Nah, dan kata Rasulullah dalam hadis ini, kalau ada orang yang sholat di sana, maka mereka tidak kembali. Apa maksudnya? Malaikat cantamatnya terus. Makanya ada sebagian anu terus-terusan sholat, dari sholat nanti udah nih. Dan penting malaikat itu harus tulis terus. Padahal sholat yang mana yang dicatat oleh malaikat? Sholat yang disyariatkan oleh Rasul. Kalau yang tidak, malaikat juga tahu. Malaikat bagaimana? Kan? Ya, makanya yang terakhir kita coba untuk menerangkan bagaimana cara mengimani malaikat adalah iman. Mungkin tinggal Pak di Quran. Beriman kepada yang 6 adalah beramal soleh dengan isi itu. Contoh gitu, orang iman karena kitab Allah, amal derona gitu teh. Lain
Lain percaya bungkul, Bukan dihafalkan. bukan diapalkan, tapi percaya atau iman kepada kitab Allah Al-Quran. Amalkan di sini. Satu, malaikat harus diimani oleh kita. Satu, malaikat yang selalu mencatat takdir manusia. Nanti ada di dalam hadis Bukhari bahwa inna fi batni ummihi arba'ina yauman. 4 bulan manusia di dalam rahim seorang ibu itu dicatat. Allah menyuruh kepada malaikat untuk mencatat 4 masalah. Ya, tadi orang kudu iman tuh. Sabab bentuk kiamat kas dicatat ku Allah di 4 bulanan. 1 ajal, 2 rezeki, 3 ya, 4 ya cilaka sakit. Jadi artinya yang 4 ini adalah kita imani. Cara mengimaninya apa? Persiapkan untuk menjelang ajal, persiapkan untuk meraih rezeki, persiapkan untuk ingin bahagia dan tidak, karena sudah ada catatan. Itu cara mengimani pada malaikat. Nah itu menyatakan malaikat. Malaikat roh opak sasi gitu. Kamuan kali gitu. Mata sok ayah begini, 4 bulanan. Ya, kayak hubungan sama. Ya, kayak hubungan. Kemudian yang kedua, malaikat adalah dia lamatu fa'iadun bil khari wa tasdiqud bil haq. Malaikat sok ngajakan hade tahu yang lain ngadorong pak anu hade eta malaikat. Maka so simpel tadi kitanya, malaikat tidak bisa dilihat dan didengar, tapi dia merasa, kita merasakan kalau ada dorongan malaikat, eta malaikat. Kenapa? Karena dorongan salah itu dari setan. Badai nawas satu atau Kami Koreang. tahun 2021 sana turun itu lah nama tuh sami katanya ayah dorongan. Kenapa? Tapi dorongan yang baik itu adalah dari malaikat. Kemudian yang ketiga, dalam hadis riwayat Imam Muslim, malaikat selalu hadir dalam majelis-majelis ilmu. Nah, jadi dia Pak, ini ada. Makanya nanti majelis dzikir ini sudah di mana-mana, karena mereka beranggapan bahwa majelis dzikir itu akan didatangkan oleh malaikat. Tapi betul, memang hadisnya sahih. Jadi malaikatnya itu nggak mayunan kurang cari. Jadi kurang can sumpit, malaikat terus naik. Dan malaikat akan mencatat semua apa sampai kata Allah, Cik Allah, ampuni orang yang dia sedang menuntut ilmu agama. Malaikat dihampura ibu dia, bapak dia, sampai malaikat mengadu kepada Allah, ya Allah, ada hambamu yang ikut ngaji tapi melakukan dosa tadi siang katanya, tadi pagi, Cik Allah hampura. Itu masalah. Jadi ini dapat kita rasakan. Orang teh kalau pikirnya bersih. Amin. Karena ya habisnya. Usah apa artinya? Kan sahur Allah, sahur Rasul. Majelis dzikir atau majelis orang yang menuntut ilmu agama selalu dinaungi oleh malaikat, dan setiap orang diampuni oleh malaikat sampai yang punya dosa masuk ngaji pun Allah hampura. Kurang macam apa ya, tapi itu dapat rasakan. Apalnya malaikat ya apalnya gampang gitu deh. Kemudian yang keempat, malaikat selalu mendampingi orang yang ingin menuntut ilmu. Jadi keluar di bumi terus disarankan ke malaikat. Ya, itu bahagia. Makanya nanti Allah mengatakan dalam hati atau dalam hadis kursi, setiap detak ataupun setiap bekas sandal kita menuju amal kebaikan itu tidak pernah akan lepas dari catatan malaikat. Ini itu kayaknya dari catatan dan malaikat itu.
Tak anu di bumi di dia mas nama dicatat senang. Ada ulama itu. Kita mana? Jadi materi salah satu hadis semua dicatat senang. Masalahnya justru nah Islam ada dua, Idul Fitri, Idul Adha. Subuh kan yang ulang tahun. Nah itu Pak, kata Nabi besar ini gimana? Makanya kenapa Umar bin Khattab begitu menentukan bulan Hijriah itu kenapa dari Muharram? Karena sebetulnya Rasul ketika hijrah itu Rabiul Awal. Kata Umar, kita tetapkan aja Muharram supaya nanti umat Islam tidak memperingati tiap tahun. Karena Rasul sebenarnya hijrah itu Rabiul Awal bukan Muharram. Umar kita harus diayat di kantor, Pak. Artinya apa? Tidak ada perayaan kecuali yang dua itu. Saya ya dari cara Valentine, ya gitu. Apa urusannya dengan kita Valentine itu ya? Tapi karena kata Rasulullah, sibrot bisibrin wadiroan bidiroin, sedikit-sedikit umat Islam akan mulai mencicipi apa-apa yang ada di luar Islam. Pada akhirnya kalau sudah mulai terkontaminasi seolah-olah bukan dari kami ada. Tapi karena Pak, tadi kita bukan merayakan, ada yang ngomong kita bukan merayakan Maulidnya, tapi meningkatkan kata iman kita. Meningkatkan kata iman tiap hari. Hari besar dipakai, ya belok-belok lah gitu. Jadi kayak niat yang baik tidak akan menjadi amal soleh kalau caranya salah. Itu kan udah jelas. Cara yang salah, niatnya baik pun itu tetap tidak boleh. Harus simpel, niatnya baik, caranya benar. Nama pasar ayam ini. Jangan kosor ayat mung sabada di jamak kosor. Magi ini langsung dua, kas kulidah jelas, kas dua deui. Sesudahnya. Jadi harus sesudahnya dua. Sudah ya. Kulidah. Ah iya. Seperti biasanya di bukan di Oke, begitu komat deui, duit aya kita deui. Ya. Biasa. Ya. Pak, apa Pak? Baca bahasa Arab nanti. Mau enggak bawa? Sufi Fatimah. Yang pertama akan kata nama balang kata Ya. Siapa yang masuk
sufi atau masuk tasawuf tanpa fikih mereka jindik. Siapa yang masuk fikih tanpa dia tasawuf maka dia itu pasif. Itu pernyataan dari Syiah. Itu dari Syiah. Jadi seolah-olah kalau mau masuk fikih tasawuf jangan belajar fikih. Kalau tidak belajar fikih berarti jindik. Jindik itu diakui sebagai apa? Tasawuf yang paling ringan, yang paling bersih. Disebutnya Syiah jindik. Ini bahannya juga sama. Jadi apa? Fikih pelajari. Tasawuf itu artinya bersih, membersihkan hati. Cuman kalau dia dilembagakan menjadi sufi. Kita nggak belajar hati, belajar kolbu dan biasa. Sudah. Di Indonesia ini ada 387 tarekat. Tarekat mana yang semuanya mengaku bahwa ini adalah semuanya benar menurut mereka. Tapi ukuran benar bukan menurut versi lembaga itu. Tetapi ukuran benar adalah lihat saja sumbernya. Orang juga lewat ke sini kalau kita ngaji ngumpul ini ada yang nyebut ini tarekat namun neruang diung kue satu. Ini tarekat al-Bukhara gitu. Ini katanya ada gaya Islami al-Bukhara. Nah, gitu. Jadi gampang kan? Kenapa? Yang penting nanti nama tidak jadi ukuran. Tapi ajarannya apa? Ya.